Berikut ini beberapa settingan wajib di HP Oppo, terutama HP Oppo yang baru dibeli. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Pastikan teman-teman semua simak video ini hingga selesai. Nah, yang pertama biasanya saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan. Karena biasanya untuk HP baru itu memang banyak sekali terinstall aplikasi yang tidak dibutuhkan, daripada memakan atau membebankan penyimpanan atau memori. Alangkah bagusnya dihapus saja ya. Nah, saya contohkan aplikasi ini tidak kita gunakan atau tidak kita butuhkan. Kalian tinggal klik dan tahan, lalu pilih info aplikasi, kemudian kalian pilih uninstall, kemudian kalian klik OK, maka aplikasinya akan terhapus. Nah, jadi teman-teman silahkan ulangi di aplikasi-aplikasi lainnya yang kalian rasa tidak dibutuhkan ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah mengatur urutan di bagian pusat kontrol atau panel cepat ya. Nah, jadi kalian masuk ke pusat kontrol atau panel cepat. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada daftar menunya. Teman-teman bisa mengurutkan menu-menu yang sering kalian gunakan ya teman-teman ya. Nah, jadi caranya kalian klik titik 3, kemudian pilih edit ubin. Lalu di sini teman-teman tinggal atur aja posisinya. Mau taruh di mana ya? Misalnya senternya kita letakkan di atas, kemudian data solar kalian urutan di bagian depan. Nah, yang ini di bagian sampingnya kalian juga bisa usap-usap dan kalian bisa geser-geser ke urutan depan ya. Nah, jadi teman-teman silahkan urutkan aja untuk menu-menu yang kalian rasa kalian butuhkan. Kemudian di bagian bawah ini ada juga yang tersembunyi atau tidak masuk ke bagian terlihat, kalian bisa tambahkan untuk menu-menu yang kalian butuhkan ya. Nah, contohnya yang ini. Nah, jadi saya tambahkan ke atas. Nah, jadi dia akan terdaftar di bagian ini. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah tampilan layar depan. Nah, di sini kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, ataupun kalian ciutkan 2 jari, kemudian kalian gulir atau geser ke samping di bagian bawahnya, lalu pilih lainnya. Kemudian di sini ada setting ya teman-teman ya. Nah, ini ada mode layar awal. Jadi dia ada 2 model. Biasanya yang default itu mode laci ya. Nah, mode laci itu seperti ini, saya terapkan terlebih dahulu. Nah, ini mode laci saya coba terapkan, dan teman-teman nanti bisa lihat untuk hasil mode laci dan bukan mode laci ya. Nah, yang ini mode laci biasanya di bagian bawah ini apabila kita usap seperti ini akan ada aplikasi-aplikasi yang terpusat atau terkumpul di sini ya. Nah, kemudian di sini juga ada. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih mau pakai yang mana. Biasanya saya menggunakan mode yang satu lagi. Nah, di bagian ini kita masuk lagi di bagian pengaturan yang tadi. Lalu pilih mode layar awal, pilih mode standar, lalu klik terapkan. Nah, kalau mode standar itu biasanya layarnya berpusat di bagian layar depan aja ya. Nah, lacinya nggak ada di bagian bawah, nggak ada ya. Nah, kemudian biasanya saya akan menambahkan widget jam ataupun widget yang lainnya yang saya rasa dibutuhkan. Nah, kita klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih widget, lalu pilih widget yang kalian inginkan. Nah, saya contohkan yang ini, kita klik dan tahan lalu geserkan ke atas, lalu pilih selesai. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan atau mengurutkan aplikasi-aplikasi yang sering saya gunakan, akan saya pindah ke bagian depan ya. Nah, misalnya aplikasi TikTok ini saya geser dan pindahkan ke depan ya. Kemudian aplikasi di bagian Google ini, apabila kalian sering menonton YouTube, kalian tinggal keluarkan aja YouTube-nya dari sini. Nah, kita bisa keluarkan lalu tambahkan di bagian layar depannya. Nah, kalian tinggal atur-atur aja untuk posisi-posisi dari aplikasi-aplikasinya ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman bisa masuk juga di bagian yang tadi, pengaturan. Kalian ciutkan 2 jari ataupun klik dan tahan di bagian layar kosong. Lalu di sini teman-teman silahkan pilih lainnya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada tata letak layar awal. Nah, di sini kalian bisa atur untuk ukurannya ya. Nah, biasanya saya pakai 4x5 ataupun 4x6. Jadi dia nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Kalau udah, kalian silahkan klik terapkan. Nah, kemudian kalian lihat untuk tampilan aplikasinya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian keyboard ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah, pilih pengaturan tambahan. Lalu di sini pilih keyboard dan metode input. Lalu di sini pilih kelola papan ketik, lalu pilih keyboard. Nah, jadi di sini kalian pilih preferensi. Biasanya saya akan mengaktifkan yang ini, baris angkanya, jadi mempermudah kita dalam menggunakan keyboardnya ya. Jadi angkanya langsung muncul. Kemudian ini diaktifkan juga, tampil kan tombol alih emoji. Kemudian yang ini biasanya saya akan matikan, berbunyi jika tombol ditekan ya. Nah, kemudian kita keluar dari sini, lalu di sini kalian bisa pilih tema. Nah, banyak sekali tema yang bisa kalian gunakan. Kemudian koreksi teks. Nah, di sini biasanya saya akan menonaktifkan yang ini, koreksi teks otomatis ya. Jadi lebih mempermudah kita apabila kita ingin chat secara singkat. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mengatur yang namanya toolbarnya ya teman-teman ya.
Nah, jadi kita keluar dan kita coba lihat untuk model keyboardnya. Nah, ini toolbarnya ini biasanya saya akan atur untuk menu-menu yang sering digunakan ya. Nah, misalnya ini satu tangan kita bisa tambahkan ke atas. Nah, bisa juga yang lainnya apabila kalian inginkan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, toolbarnya sudah tersusun, kemudian ini tombol angkanya juga sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan ketuk 2 kali ya. Nah, jadi kita bisa ketuk 2 kali untuk mengunci layar ataupun ketuk 2 kali untuk menyalakan layarnya ya. Jadi nggak perlu menekan tombol power lagi. Nah, caranya cukup mudah. Kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian kalian cari di bagian pengaturan ini yang namanya tentang perangkat. Nah, di bagian pengaturan tambahan ya. Nah, kalian masuk ke bagian pengaturan tambahan. Lalu di sini kalian pilih di bagian gestur dan gerakan. Lalu pilih gestur layar mati. Nah, ini kalian aktifkan gestur layar matinya. Kemudian aktifkan yang ini, ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Ataupun di bagian ini juga bisa, kalian klik dan tahan di bagian layar kosong. Kemudian kalian geser di bagian bawahnya, pilih lainnya. Kemudian yang bawahnya ini ada biasanya ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar ya. Nah, ini kalian aktifkan. Kemudian biasanya ini saya aktifkan juga pencegahan salah sentuh di saku. Nah, kalau seandainya kalian masukkan HP kalian di saku kalian kemudian belum terkunci, itu akan mencegah salah sentuhnya ya. Kemudian di sini kalau ada yang ini ketuk 2 kali untuk mengunci, kalian aktifkan aja ya. Nah, seperti itu untuk cara mengaktifkan ketuk 2 kalinya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengatur di bagian suara dan getaran ya. Nah, biasanya kalau untuk HP baru itu pada saat kita menekan tombol keypad ini biasanya itu ada suaranya ya teman-teman ya. Nah, ada suaranya, jadi kita bisa hilangkan. Kemudian pada saat kita menekan tombol navigasi atau tombol kembali ada getarannya ya. Nah, jadi saya tidak suka seperti itu, jadi saya nonaktifkan. Caranya kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian cari di bagian ini suara dan getaran. Lalu di sini kalian cari di bagian bunyi lainnya. Nah, biasanya ini nada tombol angka itu masih aktif ya, kalian nonaktifkan. Nah, ini untuk volumenya kalian bisa atur dulu di bagian ini. Nah, itu volumenya ya teman-teman ya. Kemudian di bagian ini tadi bunyi lainnya kalian bisa nonaktifkan untuk bunyi-bunyi yang kalian rasa tidak perlu ya. Misalnya bunyi sentuhan, tombol angka, kemudian bunyi kunci layar dan lain-lain, kalian bisa nonaktifkan jika tidak diinginkan. Kemudian di sini di bagian haptik. Nah, biasanya ini untuk getaran ya. Kalau kita tekan tombol kembali atau tombol navigasi ada getarannya. Jadi kalian matikan aja di sini. Jadi tidak akan ada lagi getaran di HP Oppo kalian. Nah, kalian silahkan coba aja. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengatur waktu layar dan mengaktifkan mode gelap ya. Nah, jadi untuk HP baru di HP Oppo itu biasanya waktu layarnya sangat singkat sekali sehingga HP kita sangat cepat menjadi terkunci atau layarnya mati ya. Nah, jadi untuk mengaturnya teman-teman masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian cari yang namanya layar dan pencerahan. Nah, kalian gulir ke bawah, di sini ada yang namanya layar mati otomatis, kalian tinggal klik aja. Nah, biasanya kalau awal itu 30 detik ataupun 15 detik ya. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan waktu yang kalian butuhkan. Nah, kemudian di sini agar mata kita lebih nyaman dan baterai lebih irit, kalian bisa mengaktifkan mode gelap ya. Kalian tinggal pilihkan aja mode gelap ini. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah perawatan baterai. Nah, jadi agar baterai di HP Oppo kita lebih awet dan tahan lama, teman-teman wajib mengaktifkan yang namanya perawatan baterai ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan pilih di bagian baterai. Lalu di sini teman-teman bisa lihat juga untuk detail penggunaan baterainya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat aplikasi-aplikasi yang sering menggunakan baterai atau banyak memakan baterai. Nah, di sini teman-teman bisa aktifkan di bagian ini. Hentikan pengisian daya 80%. Jadi tujuannya itu adalah untuk baterai kita lebih awet ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat juga pengaturan lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari juga ya apabila masih ada yang ingin kalian setting. Biasanya saya akan mengaktifkan yang ini agar usia baterai di HP Oppo kita lebih panjang atau lebih tahan lama ya. Nah, jadi pada saat kita mengecas sudah 80%, biasanya dia akan berhenti mengisi dengan sendirinya ya. Kemudian saya sarankan juga agar teman-teman HP Oppo-nya jangan sampai kekeringan baterai sampai mati sendiri karena kehabisan baterai ya. Oke, kita lanjut untuk setting yang terakhir yaitu adalah kunci layar. Nah, jadi teman-teman wajib sekali mengaktifkan kunci layar agar HP Oppo kalian lebih aman dan lebih privasi ya. Oke, langsung saja teman-teman untuk mengaktifkan kunci layarnya masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian cari yang namanya keamanan dan privasi. Lalu kalian gulir ke bawah, kalian cari yang namanya pembuka kunci perangkat. Nah, di sini kalian pilih kunci layar. Nah, kalian klik kunci layar. Kemudian ada beberapa pilihan, silahkan dipilih mau pakai yang mana, kalian sesuaikan aja ya.
Di sini saya contohkan menggunakan pola dan kita tunggu sekitar 5 detik. Lalu pilih lanjutkan. Kemudian teman-teman silahkan buat kunci yang kalian inginkan. Nah, saya contohkan seperti ini. Kemudian kita masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama. Kemudian kalian juga bisa mengaktifkan kunci sidik jari ya. Nah, sekarang kita keluar. Saya sarankan teman-teman membuat kunci layarnya lebih rumit dan tidak mudah dilupakan, kemudian tidak mudah ditebak orang lain ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengaktifkan kunci layar, maka HP-nya akan terkunci. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa settingan di HP Oppo. Apabila ada tambahan settingan lainnya, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar video ini. Sekian saja informasi kali ini, semoga bermanfaat.